Pemimpin non muslim. Ada dua pertanyaan yang seiring ya, Masya Allah. Kalau masalah pemimpin itu begini, bagaimana memilih pemimpin non muslim? Seorang muslim memimpin pemimpin non muslim. Sekarang ini, supaya adil, orang Nasrani tolong dengar suara saya. Supaya adil, orang Islam dengar suara saya. Semua agama itu punya rambu-rambu. Punya rambu-rambu. Dan semua agama itu menyeru. Semua pemeluk agama akan menyeru kepada agamanya. Itu kaidah. Kalau ada orang muslim nggak menyeru kepada agama Islam, dia kurang yakin dengan agamanya. Kalau seorang Nasrani tidak menyeru kepada agama Nasrani, itu kurang agamanya. Dia tidak beragama sebetulnya. Dan semua agama punya rambu-rambu. Rambu-rambu ada halal, haram, halal, haram, halal, haram. Boleh, tidak boleh, semua agama. Kalau agama tidak punya rambu-rambu halal, boleh dan tidak boleh, maka itu bukan agama lagi. Kalau agama tidak mengatakan ada yang halal, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, maka bukan agama. Agama kan membawa peraturan. Kalau tidak membawa peraturan, bukan agama. Terserah agama apa saja, apakah agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang lain, ada rambu-rambu aturannya. Ini secara umum kita bicara. Kemudian ada rambu-rambu, termasuk di dalam urusan pemimpin. Umat Islam punya rambu-rambu di dalam masalah pemimpin. Al-Quran menjelaskan tentang masalah boleh tidaknya mengambil pemimpin seorang yang non-muslim di kalangan ahli Islam. Hal ini sangat masyhur, seperti halnya di kalangan seorang Kristen mengambil pemimpin selain orang Kristen juga sangat masyhur di kalangan mereka. Orang Kristen yang belajar ilmu kekristenan tentang kepemimpinan juga sangat jelas di kalangan mereka. Seperti halnya orang Islam di dalam masalah kepemimpinan ada juga sangat jelas. Tidak ada di dalam agama Kristen yang menganjurkan seorang Kristen memilih pemimpin yang Islam. Itu sudah jelas. Nggak usah berbohong agama manapun. Agama Yahudi pun demikian. Tidak ada agama Yahudi dalam komunitas Yahudi memerintahkan pengikutnya untuk mencari pemimpin yang muslim atau Nasrani. Nggak ada. Pasti yang dipilih adalah pemimpin yang seagama dengan mereka. Ini kan sederhana kaidahnya. Umat Islam pun punya undang-undang bahwasanya jangan engkau mengambil pemimpin selain orang Islam. Apa yang beda di sini? Bukan suatu ketidakadilan. Itulah hakikat di dalam sebuah agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jelas Al-Qur'an. Orang Yahudi pun juga punya hujah, orang Nasrani punya hujah, orang Hindu punya hujah. Mereka tidak pernah memerintahkan, misalnya, kaum Kristiani, kita adalah orang Kristen, apapun bentuknya kita harus memilih pemimpin seorang Muslim. Nggak ada begitu. Nggak ada itu. Ini cara berpikir yang adil, supaya jangan sampai dianggap ini diskriminasi, ini adalah menyebarkan permusuhan dan sebagainya. Anda baca adil, Anda seorang Kristen, wahai yang mendengar suara ini, Anda dengar dalam komunitas Nasrani di Vatikan sana, apakah pernah ada promosi untuk mengangkat seorang Muslim jadi seorang pemimpin? Tidak ada. Dan itu bukan salah. Kami tidak menganggap Anda salah karena Anda punya prinsip seperti itu. Dan orang Islam pun juga punya prinsip. Kami seorang Muslim punya prinsip. Dan Al-Quran, jangan kau angkat selain orang Islam untuk menjadi pemimpin. Ini kan prinsip. Dan hukumnya adalah haram bagi kami. Seperti Anda, wahai komunitas Nasrani, mengangkat orang Muslim, haram bagi Anda. Cuman kadang fitnah dihembuskan dengan cara, perbandingannya adalah misalnya, mohon maaf, mana yang lebih bagus, pemimpin Muslim yang tidak adil dengan pemimpin kafir yang adil? Kita salah membuat perbandingan. Saya perbandingannya begini, saya seorang Muslim, Anda seorang Nasrani. Anda boleh berkata dengan kalimat begini, Anda berkata begini, dan tentu Anda boleh milih, saya akan bicara adil. Sebab kadang-kadang ada mengomentari Facebook kami di saat mendengar omongan kami, rupanya dengan pandangan salah, pandangan biji. Sekarang saya aja bicara netral. Hei orang Nasrani yang kemarin mendengar omongan kami dengan komentar yang sangat banyak. Coba, Anda seorang Nasrani, lalu Anda berkata, mana yang lebih bagus,
Mana yang lebih bagus dan harus pilih antara pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin Muslim yang adil. Anda seorang Nasrani, Anda pilih mana? Anda pilih mana? Wahai orang Nasrani ini yang dengar, Anda orang Nasrani, pemimpin Muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang adil, Anda pilih mana wahai orang Nasrani? Tidak bisa saya, pasti Anda memilih seorang Nasrani yang adil. Itu kan perbandingan yang netral. Sama saya seorang Muslim akan berkata, mana yang saya pilih, seorang pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin Muslim yang adil? Saya memilih pemimpin Muslim yang adil. Ini kan adil. Cuman perbandingan yang adil, perbandingan fitnah. Di kalangan kaum Kristiani, seorang pendeta berkata begini, coba supaya adil cara pandang. Mana yang lebih kita pilih? Orang Nasrani, mohon maaf, saya akan baca dengan bahasa Nasrani dulu supaya nanti tidak memandang picik. Hei orang Nasrani, kaum Kristiani, coba apakah Anda bisa nerima perbandingan semacam ini? Wah, ini kaum Kristiani semuanya, semuanya pendetanya berkata, mana yang lebih penting, lebih perlu kita pilih, mana lebih bagus? Pemimpin seorang Muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang tidak adil. Anda jujur seorang Nasrani, Anda ngomong apa? Anda akan berkata, kita akan mencari pemimpin Nasrani yang adil. Begitu, karena perbandingan ini nggak sah. Perbandingan ini nggak sah. Coba kita berpikir cerdas sedikit. Tadi bicara masalah cerdas akal, biar nggak gila lagi kita. Tadi bab ini bab gila tadi. Seorang Muslim pun nggak pantas seorang kiai memaparkan di kalangan kaum muslimin dengan pemaparan pemimpin Nasrani yang adil lebih bagus daripada pemimpin Muslim yang tidak adil. Oh, bukan perbandingannya begitu. Tugasmu mencari pemimpin Muslim yang adil. Ini kan adil yang semacam ini. Cuman fitnah ini dikemas. Coba kalau diantek dari awal, mana ketidakadilan kami dalam mengeluarkan cetusan? Kami tidak, ini bukan mengolok dan mengajak, tidak. Semuanya punya prinsip. Makanya keputusannya jelas, seorang Muslim haram mengangkat pemimpin seorang kafir. Adapun kasusnya, perbandingannya adalah bagaimana jika ada ternyata di sebuah negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, kafir adil, lalu yang satu lagi negara dipimpin oleh seorang Muslim yang tidak adil. Kita akan bertanya, ini kenyataan atau dalam harapan? Kalau kenyataan, ya kenyataannya adalah kenyataannya misalnya pemimpin yang kafir yang tidak, pemimpin Muslim yang tidak adil membuat kerusakan, pemimpin yang adil telah membuat ketentraman. Ini kalau dalam kenyataannya. Maka di sini perbincangannya adalah bukan masalah memilih, karena kenyataannya sudah terjadi. Sekarang yang akan kita bincangkan adalah sesuatu yang belum terjadi kok, seperti kenyataan belum terjadi ini. Misalnya masih di hadapan kita, maka hadapan kita adalah jelas kaum muslimin hendaknya memilih pemimpin kaum muslimin. Dan mungkin kami sampaikan juga, Anda sebagai orang Nasrani, hak Anda untuk memilih Nasrani. Bahkan kalau Anda seorang Nasrani mengeluarkan fatwa seorang Nasrani haram memilih seorang Muslim, tidak marah saya. Sedikit pelik, akan tapi begitulah keadilan dalam berpikir. Maka kami jelaskan bahasanya, wahai ahli iman, wahai ahli Islam, wahai para ustadz, keluarlah dari kepentingan pribadimu. Sekarang berbicara yang adil di hadapan umat atas nama kebenaran, dan Anda disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.